وإذا مرضت فهو يشفين. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya dalam pesawat ya tentunya biasanya kalau sudah masuk waktu asar waktu sholat, maka awak kabin akan memberikan informasi kepada jamaah umrah yang ada di atas di pesawat. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah masuk waktu maghrib. Silakan Bapak Ibu melaksanakan sholat maghrib dengan bertayamum di kursi masing-masing. Tidak diperkenankan mengambil air wudhu di dalam kamar mandi atau toilet pesawat karena kapasitas airnya sangat-sangat terbatas. Iya. Maka berarti kita hanya bertayamum di kursi kita masing-masing. Iya. Lalu sholat maghrib dan juga sholat isyanya dijamak dan dikosor. Pertanyaannya, bolehkah kita bertayamum di atas pesawat? Jawabannya, boleh bertayamum jika memang betul-betul tidak ada air. Kalau tidak ada air, boleh bertayamum. Tapi kalau ada air, walaupun itu ada dalam kit spray, ada itu yang semprot-semprot, di mana kit spraynya diisi air sedikit. Kalau kita berwudu dengan menggunakan air yang ada dalam spray tersebut yang disemprot-semprot. Iya, tidak butuh banyak air. Sekedar disemprot tangannya. Nih. Semprot lagi. Semprot. Ya, yang kumur-kumurnya dilewatkan. Langsung cuci muka. Semprot. Basuh muka. Meskipun hanya satu kali semua. Semprot lagi. Basuh tangan sampai siku. Satu kali. Semprot di sini, basuh lengan kiri sampai siku. Semprot kepala satu kali. Disemprot di kakinya, semprot. Iya. Kanan baru kiri. Masing-masing hanya satu kali semprotan. Ada biasa juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang paham tentang ilmu ini, dia bawa botol spray diisi air. Ya, karena kebolehan tayamum itu kalau memang betul-betul tidak ada air. Ini masalahnya ada air. Iya. Dan tayamum itu akan batal jika ada air. Atau kalau bisa saya katakan tayamum itu tidak bisa dilakukan kalau masih bisa berwudu. Walaupun ketika berwudu tidak sesempurna di daratan. Tapi kadang-kadang juga pesawat itu biar kita mau bawa air naik di pesawat tidak boleh. Ditahan kan? Nah, air di atas di pesawat dilarang dipakai kalau untuk berwudu. Barulah boleh berlaku namanya tayamum. Tapi selagi masih bisa lolos itu air, masih bisa kita bawa botol spray, maka berarti mendahulukan wudu dengan menggunakan botol kit spray. Tapi ketika tidak bisa, barulah kita boleh bertayamum di dinding pesawat, di kursi pesawat. Kenapa? Karena kalau kita runut, ternyata kursi pesawat itu atau dinding pesawat itu berasal dari tanah. Bukan berasal dari angkasa. Besinya kan dari tanah. Plastik yang ada di pesawat itu, di dinding pesawat atau di kursi, itu semuanya berasal dari tanah. Sementara orang yang bertayamum itu dengan debu yang suci. Debu kan tanah. Dipastikan bahwa semua alat-alat di pesawat itu semuanya berasal dari tanah. Kata para ulama bahwa semua yang berasal dari tanah itu bisa dipakai untuk bertayamum. Tinggal kita menempelkan kedua telapak tangan kita pada benda tersebut. Ya. Ini untuk rukhsah, keringanan.
Tidak perlu repot-repot membawa debu atau membuat tanah dari kampung, dari rumah. Tidak perlu. Karena itu juga tidak ada perintahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai fasilitas untuk bisa dimanfaatkan beribadat. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kemampuan kita hanya sampai di situ. Tempelkan tangan di dinding pesawat atau di kursi pesawat, baru kita bertayamum. Nah, sekarang bagaimana tata cara melakukan tayamum? Tata cara melakukan tayamum tentunya ada dua mazhab yang paling berperan di sini. Yang pertama mazhab Hambali, mazhab yang paling banyak dipakai di kerajaan Saudi Arabia. Ulama-ulama besar di sana di Saudi Arabia, utamanya ulama Makkah dan Madinah, imam-imam Masjidil Haram, itu rata-rata bermazhab Hambali. Dan tidak sedikit di Indonesia ini yang bermazhab Hambali. Iya. Saya saja di dalam melakukan tayamum itu lebih cenderung kepada mazhab Hambali, tetapi saya tidak menyalahkan mazhab Syafi'i. Boleh-boleh saja, yang penting kita punya dalil yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai referensi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah terkait dengan kaifiat tata cara tayamum. Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, basuhlah atau usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Berdasarkan ayat ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam tata cara tayamum yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Famsahu biwujuhikum, basuhlah wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah terlebih dahulu kita berniat untuk mengerjakan tayamum karena Allah. Berniat dalam hati masing-masing untuk mengerjakan tayamum karena Allah. Dalilnya innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Sementara yang akan kita kerjakan ini adalah tayamum sebagai salah satu jenis ibadah, maka kita niatkan tayamum. Tayamum itu sendiri artinya pengganti wudu. Pengganti wudu. Iya. Setelah kita berniat di dalam hati, baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita pun menempelkan kedua telapak tangan kita di dinding-dinding pesawat atau di kursi pesawat, dan diyakini bahwa tangan yang ditempelkan pada dinding pesawat atau di kursi pesawat atau di benda mana saja yang ada di pesawat itu, diyakini di situ pasti ada debu, walaupun debunya tidak kelihatan, debunya halus, diyakini di situ ada debu, kita tempelkan. Kalau debunya kentara, tanahnya jelas, maka itu ditepuk. Tapi kalau debunya tidak kentara, debunya tidak jelas, seperti kalau kita menempelkan di dinding pesawat, di kursi pesawat, debunya jelas atau tidak? Tidak jelas. Tapi ada debu. Kita yakin bahwa ada debu. Hanya saja tidak jelas. Tidak perlu ditepuk. Cukup langsung kita tempelkan di wajah begini nih. Wajah itu adalah bagian muka yang batas yang ditumbuhi rambut ke bawah gini. Satu kali saja gini. Dan tidak dianjurkan menyela-nyela jenggot bagi orang yang lebat jenggotnya. Langsung aja satu kali. Terus tempelkan lagi. Tadi kan famsahu biwujuhikum, basuhlah wajahmu, wa aydikum, tangan kanan diusap
oleh tangan kiri, telapak tangan kiri. Tangan kiri diusap oleh telapak tangan kanan. Bagian punggungnya yang diusap. Ya, selesai tayamumnya. Itu kalau dalam surah Al-Maidah tentang tata cara tayamum, dan inilah yang dipakai oleh mazhab Hambali. Hampir semua ulama-ulama besar, baik Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ulama-ulama besar yang ada di dunia seperti Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, bahkan ustadz-ustadz di Indonesia seperti yang ustadz-ustadz besar seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda, ada ratusan ustadz-ustadz besar yang ada di Indonesia, alumni Timur Tengah, itu banyak-banyak tata cara tayamumnya seperti ini. Iya. Iya. Kenapa seperti itu? Karena disampaikan famsahu bihujikum. Basulat wajahmu dan tanganmu. Tangan ini kayak ini tangan. Tidak dikatakan tidak seperti ayat wudu. Kalau ayat wudu Bapak Ibu sekalian, famsahu bihujuhikum, basulah wajahmu, wa aidikum, tanganmu, ilal marafki, sampai siku. Ada perintah sampai siku kalau wudu. Tapi kalau tayamum tidak ada perintah sampai siku. Hanya dikatakan wa aidikum, dan tanganmu. Kalau ayat wudu, wa aidikum ilal marafik, tanganmu sampai sikumu. Tapi kalau ayat tayamum tidak ada kata-kata ilal marafik. Itulah sebabnya berbeda kaifiat tayamum dengan wudu. Iya, dua gerakan kalau tayamum. Kemudian ada yang lain kayak berniat, itu kan pekerjaan hati. Kemudian menempelkan telapak tangan di dinding pesawat atau di kursi pesawat, itu adalah sarana untuk mendapatkan debu. Selanjutnya mengusap wajah, mengusap tangan. Tetapi ada juga sebahagian dari para ulama menjelaskan tata cara tayamum seperti ini. Berniat tayamum karena Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kelihatan debunya ditepuk, kalau tidak kelihatan, setelah itu satu kali saja ambil debu. Iya, satu kali saja ambil debu. Ada juga ulama yang melaksanakan praktek tayamum seperti itu. Tetapi yang saya ikuti dan lebih gimana ya? Wajah ambil tanah tersendiri, tangan juga ambil tersendiri. Iya, wajah ada tanah tersendiri, tangan juga ada tanah tersendiri. Sama juga kalau orang berwudu. Kalau orang berwudu kan wajah ambil air tersendiri, tangan ada air tersendiri, dipisahkan. Tetapi saya tidak berani menyalahkan juga yang menggandengkan. Saya tidak berani menyalahkan karena saya juga belum tahu larangannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap bahwa debu yang sudah dipakai di wajah itu sudah tidak bisa lagi dipakai di tangan karena debunya sudah musta'mal, sudah terpakai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Oke. Kemudian bagaimana tata cara tayamum menurut mazhab Syafi'i? Mazhab yang paling banyak dipakai di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Ada sedikit perbedaan dengan yang saya sampaikan tadi. Perbedaannya adalah kalau persamaannya sama-sama berniat. Iya. Cuma dalam mazhab Syafi'i itu dilapaskan niatnya. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma liraf'ali hadasil asgari lillahi ta'ala. Kalau dalam mazhab Hambali tidak perlu dilapaskan niatnya, cukup dalam hati berniat tayamum karena Allah sudah tahu. Tetapi sama-sama berniat di dalam hati. Hanya ada yang berniat dalam hati lanjut dilepas niatkan, diucapkan lepasnya, ada yang niat dalam hati hanya sampai situ. Yang kedua, sama-sama mengambil tanah yang suci atau debu yang suci. Setelah itu usap wajah. Ambil lagi tanah. Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang cara tayamumnya seperti ini ya. Ambil lagi tanah,
Tanah ini dibagi dua. Atau debu yang ada di sini dibagi dua. Yang bagian sana, 1/2 daripada yang ada melengket di telapak tangan kita ini, itu dipakai mengusap untuk bagian punggung tangan belakang. Sampai siku. Putar. 1/2-nya lagi yang tersisa di sini yang belum terpakai, itu untuk di sini. Sampai ibu jari. Tanah yang ada di sini atau debu yang ada di sini kan dibagi dua lagi. 1/2-nya untuk di punggung tangan belakang. Sampai siku putar. Lewat daripada siku putar. Sisanya debu yang belum dipakai untuk di depan. Sampai di ujung ibu jari. Itu tata cara tayamum kalau menurut mazhab Syafi'i. Tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debunya di punggung tangan sini. Misalnya sini. Pada saat diputar, ini sudah tidak sah. Karena sudah terpakai di sini. Ya, jadi 1/2-nya saja dipakai. Lewatkan dulu dari siku, pastikan lewat sedikit, baru diputar naik ke sini. Ini ambil lagi sini 1/2-nya. Ya, lewatkan dari siku, putar, baru ke ujung ibu jari. Dan hanya satu kali. Satu kali mengusap wajah, satu kali mengusap tangan sampai siku. Iya. Tradisi cara tayamum menurut mazhab Syafi'i. Hanya saja saya memberikan saran karena di pesawat itu banyak yang bukan mahram, bukan keluarga. Buat bapak-bapak mau menggunakan tradisi mazhab Syafi'i tidak ada masalah, tapi ibu-ibu jangan. Kenapa? Karena ini aurat, tidak boleh kelihatan oleh laki-laki lain. Kecuali ditutupi dulu di situ sama teman-teman, baru kita bertayamum dengan cara ini. Saking Islam itu mengajarkan untuk menjaga aurat, betul-betul wanita itu begitu sangat berharga. Auratnya tidak boleh diperlihatkan begitu saja. Ya, lebih aman menggunakan yang pertama tadi. Iya, lebih aman menggunakan yang pertama tadi. Dan juga sesuai di dalam surah Al-Ma'idah. Tidak ada tambahan ilal marafiq tentang tata cara tayamum. Tapi ulama Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu atau Imam Syafi'i itu ulama besar. Dia tidak diragukan keilmuannya. Kita di sini ada tanawu istilahnya. Khilaf tanawu artinya perbedaan pendapat tetapi saling bertoleransi, tidak boleh saling menyalahkan. Tugas saya sebagai tim pembawa materi manasik, saya harus sampaikan kedua-duanya. Iya. Iya. Nanti silakan Bapak dan Ibu laksanakan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Selesai untuk tata cara tayamum. Ya.